Piala Dunia U20 di depan mata, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah terus dilakukan, namun penolakan atas timnas Israel juga terus muncul, bahkan disuarakan oleh kepala daerah, kemudian pimpinan partai politik. Sering digaungkan bahwa politik tidak bisa dicampurkan dengan olahraga. Beberapa pihak mengatakan Indonesia harus fokus betul menjadi penyelenggara dan tidak terjebak dalam pusaran isu non-teknis. Bisakah Indonesia menerapkan larangan bermain bagi Israel, dan jika bisa, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita bahas bersama narasumber, sudah bergabung melalui secara virtual, adalah Bung Eko Nur Kristianto atau lebih akrab dikenal dengan Bung Eko Maung. Selamat malam Bung Eko. Selamat malam Mbak. Bung Eko, pertama dulu saya minta tanggapan Anda berkaitan dengan keramaian yang terjadi beberapa akhir ini. Ada penolakan dari beberapa kepala daerah, kemudian pimpinan partai politik, tapi juga pemerintah sudah tegas menegaskan siapapun yang akan bertanding sebagai tuan rumah, Indonesia akan menerima. Apa pendapat Anda soal ini, Bung Mek? Ya, motifnya macam-macam ya. Motifnya macam-macam, bisa jadi karena nggak paham, kurang mengerti, atau mungkin ingin mempolitisir keadaan ya Mbak ya. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi kita kan berpegangan sama pemerintah ya. Jadi perlu dipahami juga ya, setiap federasi itu sebelum mengajukan bidding menjadi tuan rumah event olahraga ya, itu harus ada persetujuan dari pemerintah. Nah, ini artinya apa? Ini artinya PSSI sebelum mengajukan diri jadi tuan rumah, itu artinya pemerintah sudah setuju, sudah oke. Dan pemerintah kan memang mendukung ya, memang mendukung. Ada pembangunan infrastruktur secara massal, secara serius. Lalu juga komunikasi dengan Ditjen Pajak gitu ya, lalu juga dengan keimigrasian. Ini berarti pemerintah udah support. Ini bukan sekedar eventnya PSSI loh, ini eventnya pemerintah pusat ya, jadi memang harus didukung gitu. Nah, kepala daerah, pimpinan parpol ya itu motifnya mungkin nggak ngerti, nggak paham, atau ingin mengambil keuntungan politis di sini. Saya nggak ngerti deh. Ya, Bu Eko, tapi kalau misalnya sekarang kita tarik ke aturan kembali ya, kita tarik ke aturan kembali. Karena kalau berhadapan dengan mereka nggak akan ketemu kalau misalnya kita tidak bisa memberikan gambaran. Kalau kita melarang, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Kita bicara dalam ini ya, dalam konteks pergaulan saja ya, pergaulan internasional ya, dan khususnya di komunitas olahraga. Yang pertama, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk jadi tuan rumah semua event internasional. Jangan lupa loh, Piala Dunia tahun 2034 nanti ya, itu FIFA ingin membuka peluang untuk negara-negara ASEAN. Yang sudah standby siap itu setahu saya Thailand ya, Thailand dan Indonesia. Indonesia peluangnya masih ada loh untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Bukan Piala Dunia U20 ya, ini Piala Dunia yang seniornya, yang beneran gitu ya. Nah, lalu juga untuk Olimpiade, kan Indonesia mau bidding Olimpiade ya. Nah, kalau misalkan bidding Olimpiade, memang ada jaminan Israel nggak lolos gitu. Apalagi dalam beberapa cabur kan Israel itu unggul ya dalam beberapa cabur atlet-atletnya gitu. Lalu bicara tentang ini hubungan negara, kan ada yang pakai argumen hubungan diplomatik ya. Betul. Ingat, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia bukan cuma Israel ya. Misalkan negara-negara Kosovo ya, negara Kosovo atau bukan Taiwan. Tapi saya ambil contoh yang paling dekat deh, Taiwan sama Israel ya. Walaupun nggak punya hubungan diplomatik, tapi bukan berarti kerjasamanya putus gitu. Ini kan kita tentang pergaulan negara ya, tentang keuntungan, saling menguntungkan. Ada kok hubungan dagang. Selain hubungan dagang sama Taiwan saja ya, itu berapa ribu coba PKI kita yang sedang bekerja di sana, walaupun tanpa hubungan diplomatik gitu. Jadi argumen itu lemah ya, lemah, nggak bisa dipakai sebagai alasan untuk menolak tim. Apalagi ini kan event ini yang punya FIFA loh. Event ini yang punya FIFA, bukan Indonesia ya. Indonesia itu hanya hostnya, tuan rumahnya. Jadi yang menentukan peserta dan lain sebagainya ya ketentuan FIFA. Nggak ada itu Indonesia mencoret, menolak, nggak bisa itu. Bung Eko, kalau misalnya artinya itu tidak mungkin ya. Apakah betul akan ada sanksi jika Indonesia kemudian tetap kukuh atau ada pelarangan itu terjadi? Ya bisa di-ban dong ya, bisa di-ban, terus juga bisa dinonaktifkan dari beberapa turnamen yang akan diikuti ke depannya. Tapi yang jelas pasti ada konsekuensinya, gitu. Pasti ada konsekuensinya. Dan buat FIFA ini sebetulnya walaupun kesal mungkin FIFA-nya ya, tapi banyak loh negara yang mau jadi pengganti, nggak susah buat FIFA. Gitu. Saya khawatir malah kerugian tuh kalau dibatalkan ada di Indonesia loh ya. Yang pertama, infrastruktur kita yang sudah disiapkan 2 tahun terakhir ini bagaimana gitu ya. Itu yang pertama. Lalu dampak ekonomi nih, UMKM ya, tentang kuliner, lalu juga pembuatan merchandise,
okupansi hotel, semuanya ini bisa kehilangan potensi ekonomi gitu betulnya. Bung Eko, kalau misalnya kita lihat apakah pernah ada hal-hal serupa terjadi di negara-negara lain ketika negara lain menjadi tuan rumah? Yang paling simpel mungkin yang paling dekat kemarin Qatar ya? Malaysia ya, Oh, Malaysia, oke. Malaysia tapi bukan sepak bola, dia tuh renang gitu ya. Itu juga tinggal dicoret aja Malaysianya. Nah, tapi tentang masalah ini ke depannya Mbak, ini perlu didialogkan ya, ada dialog, ada diskusi. Saya pikir nggak harus berlarut-larut lah konflik-konflik seperti ini gitu. Karena kerugiannya nanti malah ada di pihak Indonesia gitu. Kalau menurut Anda ada suara-suara bahwa kita sebaiknya tidak fokus mengurusi hal-hal non teknis. Apakah ini yang saat ini terjadi sekarang? Harusnya sih ini memang nggak jadi urusan ya. Jadi gini loh, Israel ini masuk sebagai list finalis ini kan jauh setelah Indonesia memastikan diri sebagai tuan rumah gitu ya. Jadi ini dapat dikatakan mungkin nggak disangka, nggak diduga-duga. Nah, ini kabar terbaru ya Mbak ya, dari WhatsApp Group tadi nih, info terbaru tadi sore nih dari teman-teman ya. Untuk drawing pengundian Piala Dunia U20 yang harusnya tanggal 31 Maret di Bali, itu di-cancel loh sama FIFA, dibatalkan ya. Walaupun kegiatan lain terkait persiapan Piala Dunia tetap berlangsung seperti verifikasi lapangan, peninjauan lapangan tetap berlangsung, nggak dibatalkan. Tapi untuk drawingnya itu udah pasti dibatalkan sama FIFA ya, tanggal 31 yang di Bali itu gitu. Jadi sebetulnya ini something wrong ya, ada komunikasi yang harus dijelaskan sama komite lokal kita, dijelaskan. Tapi ketika peninjauan lapangan masih berlangsung, berarti ya masih Piala Dunia masih di Indonesia seperti ini. Ya. Oke. Apa kira-kira menurut Anda yang bisa membuat FIFA melakukan hal serupa seperti pembatalan itu? Kalau misalkan nggak ada jaminan ya, kalau misalkan nggak ada jaminan dari pemerintah, tapi saya pikir ada jaminan kan sudah diberikan ya dari Kapolri lalu juga Pak Mahfud MD. Ingat nih ya, buat mereka-mereka yang main di tataran wacana konstitusi ya, Prof Mahfud MD ini adalah guru besar hukum tata negara. Terkait konstitusi, undang-undang dasar, beliau juga fasih dan beliau mengatakan Israel akan bermain dengan aman di Indonesia. Oke, baik. Untuk berkaitan dengan persiapannya, Bung Eko, apa yang menurut Anda memang harus segera disiapkan dan dikonfirmasi terus-menerus menjelang kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini? Ya, jadi beberapa kompromi tetap harus dilakukan ya Mbak ya. Seperti di Qatar, saya ambil contoh di Qatar tentang isu LGBT ya, yang Jerman pakai bendera itu kan ketika FIFA menyampaikan ke Jermannya gitu ya, jangan dipakai simbol itu karena tuan rumah tidak menghendaki, itu bisa gitu. Nah ini juga harus dikomunikasikan ya. Saya pikir perlu ada kewibawaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi ya, komunikasi dengan FIFA, bahwa ada beberapa hal yang mungkin di luar dugaan tidak ideal. Nah itu disampaikan saja biar FIFA menyampaikan juga ke pihak Israel gitu. Saya pikir itulah solusinya ya. Perlu ada dialog tingkat tinggi di mana yang penting event ini terselamatkan, bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, artinya pihak timnas Israel itu ketika masuk ke Indonesia juga harus bersiap. Misalnya mereka membaca ada banner atau tulisan penolakan terhadap mereka gitu ya, minimal ya. Ya, seperti itu ya mungkin harap karena kan itu tidak bisa kita saja. cegah kan yang begitu. Nggak bisa itu ya, itu kan ini negara demokrasi ya, namanya betul. Opini warga juga segencar-gencarnya ditutupi, mungkin pihak Israel pasti tetap tahu lah. Saat ini aja mereka pasti tahu kok kalau mereka ditolak di Indonesia gitu oleh beberapa elemen gitu ya. Oke. Dan ya udah nggak apa-apa, itu kan konsekuensi, yang penting mereka mainnya aman, nggak ada gangguan, bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, di hotel juga keamanannya dijamin, saya pikir itu saja gitu. Oke, baik. Bung Eko, terima kasih malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia. Intinya tidak perlu diperdebatkan lagi soal ini, dan yang pasti pemerintah harus segera betul-betul memberikan konfirmasi beberapa kali, memberikan konfirmasi ulang bahwa pemerintah Indonesia menjamin siapapun yang akan berlaga di Piala Dunia U20 akan dilindungi dan bisa bermain dengan nyaman, aman, dan sebaik-baiknya gitu ya, Bung Eko ya? Betul, semua wacana anggaplah itu aspirasi, anggaplah itu negara demokrasi. Saya percaya 100% sama pemerintah, sama Prof Mahfud, sama Pak Kapolri, saya percaya. Event seperti ini mereka bisa ngatasin tuh. Oke, baik. Bung Eko, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Ya.